Suatu hari, Abu Nawas pergi ke sebuah warung untuk minum teh bersama beberapa temannya. Ketika sedang asik bersenda gurau, tiba-tiba seorang teman berkata kepadanya, "Wahai Abu Nawas, kali ini kami punya sebuah tantangan untukmu. Tapi kami rasa engkau tidak akan sanggup melakukannya," kata salah satu teman kepada Abu Nawas. "Jelaskan, seperti apa tantangan kalian?" tanya Abu Nawas. "Kami menantangmu untuk memantati sang baginda raja, tapi kami rasa engkau tidak akan sanggup melakukannya, sebab baginda pasti akan langsung memancungmu atas penghinaan yang engkau lakukan," kata salah satu teman Abu Nawas. "Aku berani melakukannya, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya yang patut aku takuti. Sekarang apa imbalannya jika aku sanggup melakukannya?" tanya Abu Nawas kepada temannya. "Kami akan memberimu 100 keping emas. Selain itu, baginda harus ketawa ketika melihatmu menunjukkan pantat kepadanya," kata teman Abu Nawas. Abu Nawas menerima tantangan mereka dan kembali ke rumah. Teman-teman Abu Nawas meyakini bahwa kali ini Abu Nawas pasti tidak akan lolos dari hukuman baginda raja. Apalagi harus membuat tertawa setelah dipantati. Pasti itu sangat mustahil. Di rumah, Abu Nawas sedang berpikir bagaimana caranya memantati baginda raja. Akan tetapi, baginda raja tertawa ketika melihatnya. Akhirnya Abu Nawas mendapat akal agar nanti rencananya dapat berjalan mulus. Beberapa hari berikutnya, Abu Nawas diundang ke istana oleh baginda raja untuk menghadiri sebuah acara jamuan kerajaan. Semua pembesar dan orang-orang terdekat istana diundang. Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Oleh sebab itu, baginda membuat sebuah pesta yang sangat megah. Hari pelaksanaan acara jamuan telah tiba. Abu Nawas tidak segera berangkat menuju istana. Ia sengaja datang sedikit terlambat, sedang teman-temannya mengawasinya dari kejauhan. Karena datang terlambat, setibanya di istana ia mendapat tempat duduk paling belakang, sehingga baginda raja mengira ia tidak hadir di pesta tersebut. Para ahli pidato mulai menyampaikan ceramahnya satu persatu, membuat para tamu undangan terkesan. Kini, tibalah giliran baginda raja menyampaikan pidatonya, sekaligus sebagai sambutan kepada para tamu undangan. Ketika baginda sedang menyampaikan pidato, baginda raja melihat Abu Nawas sedang duduk di atas tanah di tempat paling belakang dari tamu-tamu lainnya. Selesai berpidato, beliau lalu memanggil Abu Nawas untuk duduk di depan. Baginda raja berkata, "Wahai Abu Nawas, kenapa engkau duduk di belakang? Dan kenapa engkau duduk di atas tanah? Majulah ke sini dan duduk di atas karpet bersama kami." "Ampun baginda, hamba memang sudah duduk di atas karpet," kata Abu Nawas kepada baginda raja. "Karpet yang mana, wahai Abu Nawas?" tanya baginda. "Karpet yang hamba bawa sendiri baginda," jawab Abu Nawas. Baginda keheranan dan kembali bertanya, "Dari tadi aku tidak melihat karpet di tempat dudukmu," tanya baginda kembali. "Apakah baginda benar-benar ingin melihatnya?" tanya Abu Nawas sambil beringsut ke depan menghampiri baginda raja. "Ya, cepat tunjukkan padaku," jawab baginda makin penasaran dan merasa aneh melihat perilaku Abu Nawas. "Baiklah baginda yang mulia," jawab Abu Nawas. Abu Nawas yang telah berada di hadapan baginda langsung berdiri, kemudian menungging membelakangi baginda raja
menunjukkan potongan karpet yang sudah ditempelkan pada pantatnya kepada Baginda. Spontan, Baginda Raja langsung tertawa terbahak-bahak. Kemudian diikuti dengan tawa para tamu yang hadir karena menyaksikan Hari ini Baginda Raja tidak seperti biasanya. Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun, agar lebih leluasa bergerak untuk mengikuti kegiatan rakyatnya. Baginda mulai keluar dari istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan sebuah dakwah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Kemudian orang itu bertanya kepada ulama, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak, dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka, bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ulama itu berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah engkau dengan orang yang sedang tertidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu makhluk buas lainnya, dan lain sebagainya. Ia juga merasakan sakit dan ketakutan ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal seperti itu tidak seperti ketika sedang tidur. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat dan dialaminya adalah dikelilingi oleh ular-ular dan dikerumunin oleh binatang buas lainnya. Maka, jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan dakwah itu. Kini, ulama itu melanjutkan dakwahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu. Termasuk benda-benda yang sangat istimewa. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan seisinya. Baginda makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Setelah di istana, Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Kemudian dipanggillah Abu Nawas ke dalam istana menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya. Apakah engkau sanggup memenuhi perintahku, Abu Nawas?" Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Sanggup Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang hamba ajukan." "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya." "Pintu apakah itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda belum mengerti juga. "Pintu alam akhirat, Baginda Raja," jawab tegas Abu Nawas. "Apakah itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Pintu itu adalah kiamat, wahai Paduka yang mulia. Karena masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat.
Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota, maka dunia harus kiamat lebih dahulu, Baginda Raja. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi, "Bagaimana Paduka Raja? Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri pergi dari istana, karena Abu Nawas sudah mengetahui jawabannya.